Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, bagaimana kabarnya para petani? Tentu masih semangat. Kalau sebagai petani, kita harus tetap semangat walau bagaimanapun keadaan kita. Sekarang ini kita berada di kebun kubis atau familiarnya yang disebut dengan kul. Mungkin sudah banyak petani yang tahu apa itu kubis. Nah, sekarang kita perlihatkan ini sudah cukup besar, umurnya kurang lebih 2 bulan atau 60 hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama. Tanaman kubis seperti ini memang paling cocok kita budidayakan pada ketinggian 800 sampai 1500 dari permukaan laut. Itu sangat bagus sekali. Akan memenuhi syarat untuk pertumbuhan yang optimal. Ini umur kubisnya kurang lebih sudah 2 bulan atau 60 hari. Sebenarnya sudah bisa kita panen. Memang pada dasarnya umur kubis itu ada yang 60 hari, ada yang 80 hari, ada juga yang 90 hari. Tergantung daripada jenis apa yang kita tanam atau varietas apa yang akan kita tanam. Ini kubis ini beratnya kurang lebih sudah mencapai 2,5 kg. Kalau kita biarkan beberapa hari lagi atau sekitar 3 minggu bisa mencapai berat 3 kilo. Nah, untuk mencapai berat yang seperti itu kita harus memenuhi syarat kriteria seperti pemupukan yang baik, perawatan yang baik, pengocoran atau pemberian nutrisi tambahan harus kita lakukan agar pertumbuhannya menjadi maksimal. Khususnya pada usia-usia seperti ini, kalau cuaca lagi bagus atau cuaca tidak ada hujan, maka perkembangannya akan baik. Tetapi kelemahannya pada kubis usia seperti ini, kalau hujan terlalu banyak atau kelembaban tinggi terjadi, dia busuk buah. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para petani. Kalau terjadi busuk buah ini, makanya antisipasi penyepraian atau penyemprotan dan fungisida yang kita gunakan sering adalah seperti Amistrastop. Nah, seperti itu. Karena itu sangat efektif sekali untuk menekan jamur busuk buah pada tanaman kubis. Satu hal yang tidak kalah penting dalam budidaya kubis adalah kebersihannya, yaitu seperti selokan ini harus bersih dengan tujuan agar tidak terlalu banyak hama penyakit seperti ulat, belalang, dan lain sebagainya. Lebar selokan ini yang kita gunakan kurang lebih 60 cm dan ketinggian bedengan kurang lebih 30 cm. Ini digunakan untuk memperlancar sirkulasi
udara, dan juga kalau ada hujan air tidak menggenang di selokan. Syarat pertumbuhan kubis yang baik pada dasarnya kita lakukan dari cara pengolahan tanah, kemudian pemberian pupuk, baik itu kompos maupun pupuk sintesis, seperti pemberian NPK, pemberian kapur dolomit, itu harus kita lakukan untuk memperoleh hasil yang baik. Jadi tanah yang kita olah dalam budidaya tanaman kubis adalah harus kita cangkul dengan gembur atau dibajak dengan gembur, kemudian isi kapur dolomit, kemudian kompos dan pupuk NPK atau pupuk sejenisnya. Kemudian kita campur. Nah, seperti yang kita lihat ini, penanaman kubis ini menggunakan plastik hitam perak. Ini tujuannya agar tanaman kubis tidak bersaing tumbuh dengan gulma atau rumput di sampingnya. Insektisida yang kita gunakan dalam budidaya kubis ini menggunakan bahan aktif emamectin benzoat karena sangat efektif sekali untuk mencegah yang namanya ulat geraya. Dan juga bisa kita campur dengan perekat sedikit karena kalau di musim hujan agar insektisidanya bagus merekat di dalam daun kubis. Oke, sahabat para petani semuanya, mungkin sampai di sini dulu video yang sebuat ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para petani pemula, apa yang harus dilakukan dalam proses penanaman atau budidaya tanaman kubis. Ingat sekali lagi, sebagai para petani, kita harus tetap semangat walaupun gimana pun keadaan kita. Sering yang namanya untuk mendapatkan harga di pasaran sering relatif, artinya kadang-kadang harga tinggi, kadang-kadang harga turun. Tetapi tetap semangat untuk berkarya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, mungkin itu kawan-kawan. Semoga sekali lagi saya katakan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih.